Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan cara membuat website dengan subdomain. Kemarin kita sudah membuat website dengan domain asakinah.web.id dengan menggunakan website Google Sheet atau Google Sheet to website. Sekarang kita akan memberikan share atau membuat tutorial cara membuat website dengan subdomain yang sudah kita buat. Yang pertama, sesuai dengan panduan yang ada di sini. Kita buka panduan, setelah kita login ke website sheet to website. Di sini saya mempunyai domain aktif 1, cuma lisensi 2. Jadi masih bisa kita pakai lagi subdomainnya. Lisensi kita pakai untuk subdomain asakinah.web.id. Pertama kali kita buka adalah panduan instalasi. Kita bisa ngikutin sesuai dengan tutorial yang kemarin. Kita klik ini, master. Terus kita copy the file, make copy. Kita bikin namanya, umpamanya kan asakinah, berarti amal.web.id. Make copy. Kita tunggu. Nah, ini sudah tercopy. Ini kita close yang file masternya biar tidak bingung. Nah, karena kita memakai Cloudflare yang sama di sini, ini domainnya baru 1. Nah, kita bisa mengcopy data yang ada di sini. Ini sama. Nanti perbedaannya hanya di ini, kita samain karena kan sama ininya domainnya. Nah, nanti kita bikin subdomain juga di sini. Yang pertama kali kita ngurusin di sini dulu. Kita buka sheetnya yang punya asakinah.web.id. Ini kita langsung ke bagian config. Ini kita copy karena dia kan sama, domainnya sama dan dia terkoneksi ke Cloudflare yang sama, maka kita bisa copy ininya, zone ID, copy, kita paste di sini di bagian config yang punya subdomain kita di sini. Ctrl V. Karena ininya sama. Nah, ininya yang beda. Ini harus pakai amal jariyah tanpa HTTPS. Amal jariyah asakinah.web.id. Terus ini kan udah benar, ini pakai HTTP, harusnya jangan pakai HTTP.
Edit. Ya benar. Nah, app script kita seperti biasa, kita pakai extension app script. Kita cari API app script db.gs. Kita deployment, new deployment. Nah, kita kasih nama itu amal jariah as-sakinah. Nah, gini aja nggak apa-apa. Ini web app, benar, deploy. Minta otorisasi. Kita ikutin langkahnya. Kita select all. Continue. Nah, kita copy ini ke dalam sheet yang amal jariah tadi. Kita copy, Ctrl V, sini, terus lisensi. Ini kita jangan lupa ini harus kita share dulu. Ini kan masih generalnya masih restricted. Kita anyone with the link, ini viewer, kita done. Nah, setelah ini kita nambahin ini ke dalam, kembali ke website, sheet to website yang di sini. Nah, ini bagian aktivasi. Ini kita subdomainnya di sini, kita paste di sini. Nah, seperti biasa, yang ini adalah kode ini. Nih, kode sheets-nya. Ini kita blok sampai di sini. Kita copy, kita pastekan di sini. Centang sudah benar. Amal jariah yang kita copy, nanti kita buat di ini dulu. Aktivasi sekarang. Berhasil diperbarui. Nah, sekarang yang paling penting kita membuat di sini, di bagian DNS record. Di sini ada yang satu kan as-sakinah, ini kan rootnya. Nah, sekarang kita masukin DNS record yang baru, subdomain kita. Kita bikin add record baru. Ini E. Kalau root kan pakai add. Nah, di sini harus pakai as-sakinah. Sakinah. Kok as-sakinah? Amal jariah. Amal. Tadi udah saya copy ya. Ctrl V. Jadi ini. Jadi nanti jadinya amal jariah.as-sakinah.web.id. Ini IP address-nya harus kita bikin seperti di tutorial. Nih.
Ini tutorialnya harus ngambil. Ini udah selesai, ini kan udah kita copy tadi. Nah, ini 192.0.2.1. 192.0.1. Ya, kita save. Nah, ini sudah ada. Ini butuh waktu ya sekitar 1 sampai 5 menit untuk mengkoneksikan antaranya domain subdomain ke sistem. Jadi biasanya nanti ada butuh waktu. Nah, ini lisensi. Ini kan butuh lisensi. Kita balik ke member area dari Seeds to website. Ini amal jariah ini kita edit. Kita copy ini lisensi key-nya. Kita masuk ke dalam sheet-nya di sini. Kita pastekan di sini. Ctrl V. Nah, habis semua ini kita save config. Butuh otorisasi lagi. Ini sebagai keamanan. Jadi seperti biasa. Continue. Terus continue. Udah. Jadi kita cek ulang. Kan dari panduan tadi kan disebutin sudah. Karena kita menggunakan Cloudflare yang sama kita menggunakan Cloudflare yang sama dengan root domain asakinah.id. Sekarang kita bikin subdomainnya. Nanti kalau umumnya mau tambah ya bisa. Kalau kita mau bikin apa lagi umumnya subdomain sub1.asakinah.id bisa di sini. Bisa sebanyak-banyaknya yang kita mau bikin subdomain bisa. Jadi dengan cara copy paste yang sangat mudah sekali jadinya. Ya, kita sesuai dengan ininya, kita simpan perubahan di sini. Sepanduan kan di sini. Karena udah ini kan karena sudah kita kerjakan. Nah, yang ini tadi ini kita skip karena apa? Karena kita memakai domain yang sama. Karena kita memakai subdomain menjadi subdomain, jadi zone ID ini nggak usah kita bikin lagi. Kalau subdomain kita tinggal copy paste aja yang sesuai dengan sesuai dengan yang ada di induk, yang ada di asakinah.web.id. Ini kita done aja, kita close biar nggak bingung. Nah, kita cek ulang kan. Ini sudah kita kerjakan, ini juga sudah ada kan, ini 3 copy paste tadi. Ini yang kita kerjakan tadi, bikin subdomain. Kalau ini kan pakai root yang di sini. Sekarang pakai subdomain, kita isi. Ini tadi udah kita kerjakan. Ambil URL script, udah kita kerjakan. Siapa saja udah, ini udah kita kerjakan juga. Selesai kan? Aktivasi ini sudah kita kerjakan juga, kita buat ngecek ulang. Nah, sudah, ini sesuai. Nah, sekarang tinggal instalasi. Ini punya Asakinah, ini yang punya induknya, kita close aja biar gak bingung. Terus kita cek apakah kita install. Nah, kita cek dulu yang paling bawah, ini kita onin belum. Apa namanya? Nah, nih. Ini CMS WKS admin kita onin, udah kita on. Pakai stylenya coba kita pakai style Wix, coba Wix. Kita save config dulu. Setiap ada perubahan di sini kita harus save config. Kalau enggak tidak akan ada ini, enggak akan ada efeknya kalau enggak di save config. Nah, setelah itu kita install agar bisa kita akses. Mulai instalasi. Kita tunggu. Kita cek ininya.
prosesnya. Kalau dia ada error, dia akan berwarna merah di sini. Mengunggah Cloudflare Worker. Berhasil. Aceh berhasil dihapus. Tutup. Tadi kok terjadi ini. Coba kita cek ininya, copy. Sudah ini belum? Sudah on belum? Nah, kalau sudah begini berarti sudah berhasil. Nah, kita tinggal masuk ke admin panel. Kita copy ini. Nah, jadi sebenarnya kita bisa mengcopy paste apa namanya theme tema langsung dari sheetnya induk yang asakinah.web.id. Sebenarnya kita sesuai dengan standarnya aja. Kita copy ininya, masuk ke admin panel. Ctrl V, ini password admin. 79 login. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Jadi kita sudah bisa masuk ke dashboard utama. Kalau umumnya kita kan sekarang ini kita belum install ini apa namanya install temanya. Kita tuh mau bikin website apa? Dan di sini kita bisa ini apa namanya di bagian install theme. Kalau kita mau sama dengan yang ada di apa namanya di website utama, umumnya di tadi kan ini nih, umumnya kita bisa copy dari sini template. Kita copy semua ini, copy, paste langsung bisa ditimpa di sini di bagian template sini. Ini kan template masih ini. Umumnya kita mau samain aja dah sama ini. Bisa. Nah, kalau sama juga copy semuanya nih sampai sini. Ctrl C. Pastekan di sini di subdomainnya sini. Oh, begini. Ctrl V. Nah, ini kan masih panjang-panjang nih. Tinggal di blok aja semuanya. Terus klik kanan. Terus ini harus di klik kanan di size row. Pilih yang 2/1. Oke. Oh, belum semuanya tadi. Berarti harus di blok semua. Ctrl A. Resize row 2/1. Oke. Nah, ini nanti ininya akan sama. Apa namanya? Kita cek ya. Amal jariah. Nih karena di apa namanya? WGS Engine ini harus 2 kali karena yang pertama kali dia ngecas. Nah, kan sama dengan yang ada di tema yang ada di induknya kalau kita mau samaan. Sama juga user ininya juga bisa kita copy dari sini. User adminnya. Ini kan ada user nih di sini. Nah, ini kan udah kita ganti nih. Bisa kita copy aja. Nanti dia akan samaan ininya. Apa namanya? User untuk login adminnya itu akan sama dengan cara copy paste dari sini semuanya. Nah, itu cara paling cepat untuk apa namanya install ke subdomain. Nah, yang jadi permasalahan ini kan masih pakai nggak pakai www. Kalau dia pakai www,
begini, dia akan error. Nah, ini harus diatur dulu di bagian di Cloudflare-nya. Di Cloudflare-nya harus kita aktifkan dulu ininya. Nih, di bagian SSL di Edge. Kita cari yang ini manage backup issue. Nih, kita cari yang always HTTPS. Ini kita centang. Nah, udah. Terus kita cari yang www. Coba kita overview. Untuk www kita cari di bagian roles. Nah, overview roles. Kita cari www, redirect from www to root. Kan ada nih. Ini banyak ini settingnya. Kita pilih yang create template. Nah, ini nggak usah kita apa-apain. Jadi kita save aja deploy. Deploy root. Nah, ini butuh waktu. Kira-kira antaranya 5 sampai 10 menit. Nah, untuk mengetahui berhasil atau enggaknya. Ini belum berhasil. Ya kita pause dulu biar kita nunggu segregasi www tadi. Dia berhasil atau enggak. Setelah menunggu sekitar 10 menitan, bisa www bisa diakses kembali. Jadi intinya kita harus men-setting yang pertama di bagian HTTPS agar dia selalu HTTPS, di bagian SSL tadi, di bagian overview, di bagian Edge Certificate kita ulang lagi. Kita harus mencentang ini always use HTTPS. Di samping itu yang kedua ada di bagian rules, di bagian rules nah ini untuk meredirect www ini untuk mengantisipasi kalau ada user yang mengakses dengan mengetikkan www iseng namanya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.